Masud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semiloka penyamaan persepsi kader SRI Indonesia. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan kader, sekalipun ada beberapa yang baru pertama kali melihat ini, nanti nggak apa-apa. Kita akan bagian daripada memonitoring juga kegiatannya. Dan yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah introduksi tentang SRI Indonesia dan kenapa ada penyamaan persepsi ini, kira-kira begitu. Mestinya pembicaraan ini disampaikan oleh Pak Alik Sutaryat, yang kita tahu beliau inilah yang memicu, yang pertama kali memberikan ide DPKRTS dan teman-teman banyak melaksanakan SRI. Saat ini karena saking capeknya, dia jatuh sakit, sedang dirawat di rumah sakit di Banjar. Ya mudah-mudahan bisa cepat sembuh dan bisa gabung untuk kegiatan kita lebih lanjut. Untuk aktualisasi daripada bahan yang akan saya sampaikan, saya menyebutkan isu Sri Organik ini sebetulnya pilihan yang paling handal, yang paling dapat diandalkan agar Indonesia bisa surplus beras 10 juta ton per tahun. Ini ide surplus ini sebetulnya ide sejak awal daripada SRI itu. Yang kita ketahui SRI ini sudah kita kembangkan mulai tahun 2000. Tapi secara dengan pengalaman yang berkembang, tapi secara pemahaman kita begitu yakin di tahun 2004. Bahkan 2005 kondisi pemahaman ilmiahnya sudah sangat sempurna. Tapi ternyata menunggu 4 tahun, menunggu 5 tahun tidak cukup untuk itu. Jadi kita sekarang betul-betul memanfaatkan waktu yang masih tersisa untuk menghadapi tantangan bahaya kekurangan pangan dunia, karena kita masalahnya bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di dunia. Kita tidak ada waktu lagi untuk nunggu, begitu. Jadi kita sambil menguatkan pemahaman, sambil melaksanakan pengalaman, kita menyebarkan juga dan kita meyakinkan kepada pemerintah bahwa inilah yang seharusnya dipilih, seperti itu. 23 musim berturut-turut sudah kita melakukan penanaman SRI. Dan di 23 musim itu tidak pernah ada produksi yang turun. Jadi selalu naik. Bahkan SRI itu kenaikan produksinya diawali dari tahun pertama. Jadi bukan seperti pertanian organik pada umumnya suka turun dulu. Ini enggak. SRI itu langsung naik. Dan kalau naiknya tidak 2-3 kali, berarti ada hal-hal yang masih keliru di dalam implementasinya. Nah inilah kira-kira nanti secara teknik akan dibahas pada paparan atau pada diskusi kita setelah introduksi ini. Jadi saya mengambil judul yang disampaikan Pak Ali kepada Pak Menteri, yaitu pengelolaan agroekosistem padi sawah yang ramah lingkungan dengan metode SRI organik. Nah, kita inginnya menjadi gerakan petani menuju kelestarian alam, karena SRI itu tidak akan jalan kalau tidak di-backup oleh infrastruktur alam yang baik. Kemudian untuk swasembada dan kemandirian pangan. Jadi kemandirian ini bukan asal kita menyendiri begitu. Kemandirian ini adalah prinsip back to basic-nya SRI. Jadi dia harus menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Karena dasar atau mesin utama untuk SRI berhasil itu adalah ekosistemnya tanaman. Ekosistem tanaman itu tidak bisa di-backup dari luar, harus dari lingkungan itu sendiri. Jadi kemandirian ini bukan karena kita pertimbangan ekonomi, bukan karena pertimbangan yang memang menguntungkan itu, tapi lebih banyak karena memang dasar teknisnya begitu. Nah, kondisi
saat ini, atau dasar yang menjadi dasar pemikiran mengapa mau tidak mau harus SRI, kondisi pertanian saat ini. Ini kalau jerami masih dibakar, kalau jerami masih direndam, kalau kita masih menggunakan pupuk, kalau kita masih menggunakan pestisida kimia, kita akan mengalami pencemaran dan degradasi kualitas lingkungan. Kalau jerami ini dibakar, kalau jerami ini dibusukkan, kita akan kehilangan biomasa, akan kehilangan bahan untuk kompos, akan kehilangan bahan untuk jadi pabriknya nutrisi buat tanaman. Jadi pada dasarnya yang akan kita panen itu sebetulnya biomasa ini. Jadi kalau kita teledor, membakar, membusukkan dari biomasa tidak menjadi kompos, kita akan kehilangan peluang untuk menaikkan produksi. Bahkan akan terus turun. Jadi penggunaan pupuk dan pestisida ini menyebabkan rusaknya tanah. Rusaknya itu apa? Karena ruang-ruang pabriknya itu dilem, kayak perkat, hilang dia. Kemudian yang kedua, siklus kehidupannya kepotong. Jadi jangan membunuh semua binatang, jangan membunuh semua makhluk. Mati aja satu, mati beberapa, di situ siklusnya akan kepotong. Kalau siklus kepotong, nutrisinya harus dari luar. Ya pupuk jatuhnya. Kemudian produksinya akan terus terhambat. Jadi pupuk ini akan menghambat produktivitas. Jadi bukan saja karena racunnya, tapi kehadiran pupuk dan bahan kimia dengan tanaman itu akan menghambat produktivitas. Karena itu kita mandek produknya. Mau diakalin, mau ditambahin juga pupuknya tidak akan ini. Terus yang terakhir adalah daya saing dari produknya itu hampir tidak ada lagi. Mana ada orang yang sekarang ingin makan produk yang dianggap tidak bagus, beracun, seperti itu. Jadi, katakanlah Jepang sekarang butuh beras. Karena Sendai pas sawahnya dia hancur. Tentunya dia akan mencari beras yang organik, beras yang sangat sehat. Dan kita tidak bisa jual beras kita yang lain kecuali SRI. Nah, ini kita bahas nanti sebagai rangka selanjutnya. Nah, penurunan degradasi dan kesuburan ini tadi bukan karena ruang hidupnya hilang, tapi biodiversitasnya hilang. Nah, yang lebih gawat lagi, kita ini menghadapi perubahan iklim global. Yang tadinya di puncak gunung itu nggak ada serangga, sekarang serangga naik ke atas. Jadi peluang untuk penyakitnya makin banyak. Kalau keseimbangan ekosistemnya hilang. Karena itu, kita akan menghadapi dari hama ke hama dan ketakutan setiap nanam padi itu was-was apakah panen atau tidak. Jadi fenomena bertani kita saat ini sangat mengagumkan bagaimana produksinya naik dipacu dengan cara artifisial, dipupuk, di ini dan seterusnya. Bahkan cara petani kita itu ujung-ujungnya sudah bergantung kepada orang luar. Bergantung kepada tukang pupuk, bergantung pada tukang obat, bergantung kepada pedagang dari luar. Bahkan perencanaan pun sekarang itu mengandalkan kepada orang luar. Nunggu perintah. Nunggu orang yang bisa menjamin kalau gagal ada yang ganti duitnya, kan seperti itu. Dan membayar mahal ongkos lingkungan dan sosialnya. Ya nggak apa-apa, asal panen aja. Balik lagi ke pupuk, balik lagi ke obat. Dan selama itu dilakukan, pengembalian ekosistem tadi tidak akan pernah terjadi. Jadi lingkaran setan aja. Apalagi dengan kondisi politik yang hanya mempertahankan image tahunan aja. Ini bisa betul-betul membunuh harapan besar para petani kita. Jadi upaya untuk kembali kepada tani yang ramah lingkungan, tani yang organik, tani yang mandiri, ini
cepat lebih baik. Lebih banyak lebih baik. Jadi produksi 10 juta ton beras per tahun ini tidak harus nunggu 10 tahun. Bila perlu 2-3 tahun juga bisa. Dan kuncinya adalah kita. Kuncinya adalah kita. Karena belum ada program pemerintah untuk melakukan itu. Ini kenyataan. Garis ini dilihat dari data-data lapangan. Dengan penggunaan pupuk yang makin lama makin naik, karena ingin menggenjot, ingin mendapatkan penambahan produksi, tapi tidak bisa. Malah produksinya udah bukan lagi stabil, tapi malah jatuh. Kemudian penggunaan pestisidanya juga naik, dan hama penyakitnya naik. Apakah cara-cara ini masih mau diandalkan? Itu pertanyaannya. Apapun namanya, nggak bisa kita mengandalkan itu lagi. Sudah terbukti, 30 tahun kita melakukan itu, mandek. Padahal waktu kita hanya tahun-tahunan aja untuk bisa menghadapi krisis yang lebih besar lagi. Seperti itu. Jadi, cara pandang bertani menggunakan pupuk dan pestisida kimia ini diawali sebetulnya dengan penggunaan pupuk seperti ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi ini adalah kita menghadapi hama dan hama. Karena kita menghadapi hama, kemudian kita menggunakan racun. Gara-gara kita menggunakan racun, dampaknya mematikan, mencemari lingkungan, mematikan semua siklus kehidupan. Hamanya menjadi kebal, hama sekunder muncul, peledakan hama, dan seterusnya, gangguan kesehatan, dan seterusnya. Jadi, inilah yang mekanisme harus kita hapus secepat-cepatnya. Apakah orang itu hama? Orang itu adalah serangga. Menjadi hama karena ketidakseimbangan. Itu intinya. Jadi kesimpulannya bahwa pertanian kita itu sebetulnya sudah tidak ramah lingkungan. Jerami dibakar jadi CO2, jerami dibusukkan menjadi metana, pupuk yang basah itu menjadi nitrit, pestisida itu menjadi halokarbon. Itu adalah sumber gas rumah kaca yang membuat global warming itu justru. Yang urusannya tanahnya semakin sakit, tanamannya juga semakin tidak bisa diandalkan. Akhirnya produktivitas yang mandek itu dibiarkan berlangsung lama, perilaku petani rusak. Perilaku petani kita rusak. Menjadi seperti orang bodoh, menjadi seperti tukang bohong, dan seterusnya. Padahal bukan itu karakter kita. Nah, 60% pertanian kita ini masih bergantung kepada minyak bumi. Kan logikanya jadi tidak masuk akal. Minyak bumi tidak ada aja kita kembali ke nabati. Sekarang nabatinya dipupuk, diobat, dan seterusnya. Yang bergantung kepada minyak bumi. Jadi ada sesuatu penipuan di situ. Ya. Ada suatu penipuan. Jadi kalau kita ingin melepaskan diri dari ketergantungan minyak bumi, yang paling mungkin dilakukan itu adalah pertanian mandiri. Ya. Dengan ada urusan BBM diperhemat, transportasi ada, tapi yang paling menentukan itu pertanian mandiri. Itu udah cukup besar, dan jangan niru-niru cara bertani Amerika, Eropa maupun Cina. Karena mereka bergantung pada 60% itu. Dan pertanian itu dan manusia itu akan sangat memerlukan tambahan biomasa. Dengan bertambahnya manusia sampai 1,5 kalinya, biomasa yang harus nambah itu sampai 10,8 kalinya. Dan bukti untuk bisa menunjukkan itu hanya di SRI. SRI itu yang bertambah bukan hanya padinya aja, tapi jeraminya juga naik. Nggak ada laporan di tempat lain yang mengatakan bahwa biomasanya bertambah.
kemudian layanan lingkungannya. Karena itulah kita ingin menjadikan SRI ini batu pijakan untuk lompatan teknologi. Karena kalau kita hanya meneruskan yang lama-lama, nggak akan kita selamat. Ujung-ujungnya kita sealam dunia ini cilaka gitu. Jangan nunggu orang dunia cilaka. Selamatkan dulu keluarga kita, diri kita, negara kita, bahkan bila perlu negara kita menyelamatkan dunia. Jadi itu kenapa alasannya SRI. Nah, pengalaman 10 tahun ini, pengalaman 23 musim berturut-turut itu, ini adalah harta kita, pengalaman kita yang paling mahal. Gitu. Kita harus meyakinkan orang bahwa pengalaman inilah benar. Gitu. Nah, inilah jadi System of Rice Intensification atau dikenal SRI adalah model budidaya padi intensif dan efisien dengan mengutamakan sistem perakaran berbasis pada pengelolaan tanah, tanaman, air, dan pemberdayaan kearifan lokal. Jadi keyakinan kok Bapak yakin-yakin amat? Karena kita punya pengalaman, orang tua kita dulu nggak pernah pakai pupuk, hasilnya juga lebih bagus. Itu, ada pengalaman itu. Karena itu di DPKRTS ini, bukan hanya anak-anak muda, tapi juga banyak sesepuh, banyak orang-orang yang sudah melihat kakeknya, neneknya dulu bertani yang sebenarnya gimana. Kita back to basic, balik ke situ. Tapi dengan pola penjelasan yang lebih modern. Seperti itu. Nah, inilah yang agroekosistem itu. Saya harus mundur. Ini bahan organik akan memunculkan mikroorganisme. Dia muncul semuanya dari planktonnya, dari ciromidnya untuk pengudaraan yang bagus di tanah, musuh alaminya juga hidup dan seterusnya. Inilah tanaman padi kita tidak lagi menyendiri, dia banyak temannya yang saling mengendalikan agar semuanya itu tidak menjadi hama. Untuk sampai ke situ perlu waktu. Dan perjuangan paling pentingnya justru pada awalnya ini. Nah, nanti pemahaman ekologi tanah inilah yang sangat penting. Kenapa bahan organik? Kenapa siklus nutrisi diawali dengan siklus kehidupan? Kenapa siklus kehidupan diawali dengan membuat ruang kehidupan? Jadi SRI itu ada 3 unsur terpenting. Nanti akan kita bahas secara detail di bahasa di diskusi. Yang pertama itu bagaimana SRI membuat banyak anakan. Bagaimana tanaman padi membuat banyak anakan. Itu cara yang paling menentukan ditanam muda. Umur 5-7 hari. Kenapa? Karena pada hari ke-12 ada muncul kuncup yang pertama yang akan menjadi peluang 2/3 anakan. Jadi kalau kita tanam padi itu umur 24 hari, bukan saja dia banyak kerusakan, tapi kerusakan di kuncup itu membuat peluangnya hanya 1/3. Kemudian ditanam dangkal, kemudian ini kita bahas di teknisnya, tapi yang luar biasa karena kita nanam satu-satu, bibit yang kita perlukan hanya sedikit. Karena bibit yang kita perlukan hanya 3-5 kilo saja, dari asalnya 30 kilo sampai 70 kilo, penyimpangan di bibit itu dibiarkan, karena ada orang jualan bibit, seperti itu. Nah, kita akan bisa mengendalikan, mengontrol, menyeleksi bibit dengan baik. Antara bibit-bibit yang unggul, yang sudah teruji, dengan cara-cara memilah bibit yang sudah menjadi budaya kita. Situ. Kemudian, kita juga akan hilangkan genangan air. Genangan air juga akan menghambat udara masuk ke tanah. Itulah yang akan menyebabkan semua siklus di bawah ini tidak hidup. Padi itu bukan tanaman air. Karena semua tanaman air biasanya dilengkapi oleh snorkel.
oleh alat untuk mengambil udara. Karena padi itu tidak dilengkapi oleh snorkel, maka dia ubah kapiler-kapiler, pembuluh-pembuluh yang ada di akar di batangnya yang tadinya mengalirkan cairan dari akar ke daun, sekarang untuk mengalirkan udara dari daun ke akar. Kelihatannya seperti busuk ruang itu. Jadi kapilernya tinggal 1/4 lagi. Mau apa kita dengan kapiler yang tinggal 1/4? Nggak mungkin kita menaikkan produktivitas. Nah, yang berikutnya, ini yang sangat orisinal dikembangkan di Indonesia, adalah melengkapi tanaman dengan bioreaktornya, dengan dapurnya, dengan pabrik nutrisinya sendiri. Yang caranya hanya menggunakan kompos dan mol. Kompos itu dari biomasa, mol ini dari mikroorganisme lokal. Nah, jadi ini contohnya, benar nanamnya itu 1-1 atau 3-3. Ini yang 3-3, anakannya 40. 5, yang 1-1 ini kebetulan 43 di sini. Tapi lihat warnanya, kuning yang 3-3. Masalahnya kenapa? Padahal tanahnya sama, wadahnya sama. Ini membuktikan bahwa si tanaman itu tidak mengambil makanan langsung dari tanah. Si tanaman itu ngambil makanannya dari dapurnya dia. Katakanlah dari bahan-bahan yang sudah dia masak, yang sudah dia siapkan. Nah, yang 1-1 ini, dapurnya dia sempurna, tumbuh utuh. Sementara yang 3-3, karena masing-masing ingin punya dapur, bermasalah di dalam ruangannya. Sehingga dapur yang dibentuknya tidak sempurna. Lihat, alasannya sama sekali bukan di tanah. Alasannya sama sekali bukan di nutrisi, tapi di mekanisme tanaman itu sendiri. Nah, jadi dengan demikian, produktivitas dan kualitas padi itu naik sangat signifikan. Kalau tidak mencapai 2-3 kali, pasti ada salahnya. Apakah cara memperbanyak anaknya, apakah cara penggenangan airnya, atau pengaliran airnya, atau cara membuat bioreaktornya. Gitu. Sangat sederhana. Baik, nah ini kita akan menjadi metode ini kita akan gunakan terus menjadi mekanisme tentang sifat fisik tanah bisa dipahami. Nah, jadi pembelajaran budidaya SRI organik ini tidak akan lagi berupa perintah, tidak akan lagi berupa pemaksaan. Kita akan menggali, menyusun dengan identifikasi masalah bahkan pemetaan lahan oleh para petani itu sendiri. Kenapa kita sangat menggantungkan kepada kader di situ? Akan membongkar kebukuan pikiran para petani, akan membangun kembali cara pandang dan memahami apa yang harus dilakukan, akan menerapkan dan mengkaji di lahan usaha tani. Dia lakukan sendiri dan mengevaluasi, memperbaiki, mengembangkannya. Luar biasa, berat tanggung jawab kita. Kita harus mengorganisasi diri, kita harus memperkuat pemahaman kita sendiri. Ini bedanya. Padi yang benar begini, batangnya banyak, akarnya juga banyak, dari yang besar sampai yang kecil. Biasanya berat dari jeraminya sama dengan berat dari akar. Seperti itu. Dan dua ini bisa 3-4 kalinya padi. Jadi padi yang paling kecil pun kalau ditanam akan naik dengan sendirinya. Ini pandangan olah sampahnya, olah lahannya dengan menggunakan kompos, menyemai benih. Ini nanam tunggal. Dengan nanam tunggal itu trauma terhadap tanaman juga jadi hilang. Hanya setengah jam membutuhkan waktu untuk kembali fit gitu. Bahkan menghadapi hujan juga. Jadi kalau bagus kita tahannya begitu ditanam 1 jam berikutnya ada hujan, jangan khawatir. Asal salurannya jangan
jangan menggenang. Terus pengelolaan oksigen dalam tanah dengan kompos dan penyiangan. Penyiangan ini bukan saja untuk menghilangkan gulma, tapi juga untuk aerasi dan juga untuk bisa merekayasa akar. Akarnya seperti diganggu supaya nanti buku-bukunya keluar lagi. Teknik ini agak lebih canggih. Nanti harus ada penjelasan dari yang sudah melakukan. Seperti itu. Kemudian pengendalian hama dengan mengutamakan tadi daur energi yang ikut dengan siklus-siklus kehidupan dan biomasa. Ini pembedaannya. Ini yang ditanam biasa. Lihat, satu rumpun itu ditanamkan bukan lagi 5, bukan lagi 7, bahkan belasan sampai 20 anakan. Ini 17 di situ. Ini menunjukkan bahwa petani di lapangan kebingungan dibiarkan. Jadi 5, nanam 5 jadi 5, nanam 7 jadi 7, nanam 10 jadi tanam aja 20 kan gitu. Nggak perlu anakan lagi, kira-kira begitu. Tapi justru itu yang menjadi sumber, bukan saja produktivitasnya rendah, tapi biayanya menjadi sangat tinggi. Seperti itu. Nah ini dengan sri organik seperti ini. Ini buku-bukunya ini yang keluar, mestinya keluar anakan. Tapi salah nanamnya terlalu dalam gitu. Dia nggak bisa keluar, lalu akhirnya hilang peluangnya. Nah kalau yang benar itu seperti ini. Semua buku memanfaatkan. Inilah kenapa bisa di atas 100. Paling tidak SRI yang awal itu sebaiknya mencapai 90-an. Mencapai 80-an. Kita bahas itu nanti. Nah ini jarak tanam 30-30. 30-30. Perkembangannya akan seperti ini. Karena itu pada tahap awal, kita semua sudah punya pengalaman betapa susahnya mengawal perasaan para petani. Kan gitu kan? Kok kenapa tanaman saya nggak muncul-muncul seperti itu? Ya, korbannya banyak. Ya, komunikasi dalam keluarga, bahkan ada yang sampai cerai dan seterusnya. Keadaan itu tidak perlu terjadi lagi sekarang. Karena dengan pengalaman begitu sering, dengan ada kisah kader itu, pengalaman itu tidak harus menjadi kesulitan menjadi korban para petani itu tadi. Itu inti. Nah ini, lihat. Naik 2-3 kali. Yang terakhir, bahkan mencapai mendekati 3 kali. Ini. Dan yang luar biasa ini, iya, anakan punya bulir, punya maleng, dan buahnya yang komplit seperti ini. Ini yang luar biasa. Ada orang mengatakan nanam jagung aja, karena dari 1 jadi 200. Kan gitu kan? Tapi kan jagung buahnya hanya 1-2. Kalau padi seperti ini Pak, pasti ngalahin jagung. Pasti ngalahin jagung. Kita sangat beruntung punya tanaman padi. Nah ini perbandingannya pada waktu 56 hari setelah tanam. Ini SRI, ini cara biasa. Ternyata nanamnya 9 bibit. Seperti anakannya hanya 17. Jadi praktis dari itu hanya tumbuh 1 lah kira-kira. Jadi begitulah alasan utama mengembangkan SRI ini adalah produktivitasnya tinggi. Masalah kita itu adalah produktivitas mandek. Gitu. Kemudian menghemat airnya 43% yang real di lapangan. Ya, teorinya bisa sampai 60%. Bahkan kalau disiram pakai gelas dengan takaran yang bagus, itu mungkin cuma tinggal 20% airnya. Karena semuanya disimpan di dalam kapiler-kapilernya kompos. Seperti itu. Kemudian hemat bibitnya sampai 80%. Ya. Jadi ngalean mencari tanaman terbaik di lahan kita. Kalau untuk 1 hektar itu butuh 3
kilo saja, berarti hanya beberapa rumpun cukup. Ya, diambil dengan baik, jangan ngambil dari yang sudah diarit, diambil duluan. Kemudian mampu memulihkan kesuburan lahan dan mampu memelihara keberlanjutan produktivitas lahan. Jadi yang 23 musim berturut-turut ternyata tidak memerlukan kompos yang berlebihan. Yang semula start dengan 7 ton per hektar, sekarang 3 ton aja udah bisa. Karena produktivitas biomasanya juga naik. Lahannya juga tambah bagus. Karena, kenapa ini saya sampaikan? Karena seringkali petani ditakut-takuti urusan kompos. Karena dipikir kompos itu seperti pupuk yang hanya bisa disuplai dari luar. Kalau petani membuat komposnya sendiri di kebunnya, nggak ada masalah. Gitu. Seperti itu. Terus mengedepankan kearifan lokal dan ramah lingkungan. Jadi teknik-teknik teruji zaman dulu tentang berbagai jenis padi bahkan. Jadi kemarin ada gelombang hama, itu yang bisa menyelamatkan itu ternyata padi-padi lokal. Padi lokal pun bisa menjadi sasaran SRI. Dan pasti produktivitasnya naik 2-3 kali. Syukur-syukur kalau kita juga mengembangkan bibit unggul dari padi lokal itu. Sendiri tentunya, tidak bisa ngandelin orang di Jakarta. Nanti proyeknya baru berapa tahun kemudian, kan seperti itu. Nah, yang paling penting juga ada himbauan dari Bapak Presiden. Ternyata intervensi pupuk ini yang berlebihan. Akibatnya peningkatan produktivitas makin banyak panen, tapi lingkungannya jebol. Tahun ini masih aman, tahun depan rusak, tahun depan lebih rusak lagi. Nah, SRI ini banyak cara untuk meningkatkan produktivitas padi, buat naik begitu. Tapi ternyata intervensi pupuk ini yang berlebihan. Akibatnya peningkatan produktivitas makin banyak panennya, tapi lingkungannya jebol. Tahun ini masih aman, tahun depan rusak, tahun depan lebih rusak lagi. Nah, SRI ini menurut saya dua-duanya terpenuhi. Dan tadi Bapak Menteri, apalagi Menteri Pertanian sudah mendukung penuh. Mari kita pakai SRI ini kuat. Jadi dari situ kita bisa menilai bahwa Bapak Presiden mengerti benar. SRI itu satu-satunya yang bisa menaikkan produktivitas tanpa merusak lingkungan. Kok kenapa tidak sampai ke bawah? Itulah yang jadi masalah. Itulah yang harus kita intervensi. Jangan nunggu. Ya, kalau nunggu sampai dari departemennya sampai ke dinasnya itu semua akan ngikuti itu, nggak tahu kapan. Kita harus segera bergerak begitu. Terlalu lama kita menunggu untuk itu. Jadi solusi ini memang usaha tani ramah lingkungan ini menjadi satu-satunya senjata menghadapi cuaca ekstrim. Sekarang ini sebetulnya air udah nggak ada ini di Cekungan Bandung. Tapi karena dipaksa-paksa turun air, gitu kan, seperti basah-basah aja. Tidak ada hujan 2-3 kali. Itu yang namanya sawah yang bekas pupuk. Itu bisa keras. Seperti itu. Tidak ada artinya itu. Seperti itu. Ini hemat Saprodi dan produksinya SRI secara rata-rata udah 7,5 ton. Angka terakhir 7,7 ton. Jadi ada lahan di Aceh, ada lahan di ini dirata-ratakan seperti ini dengan lahan yang di tempatnya Ciamis, Tasik yang sudah tidak pernah kurang dari 8 ton. Seperti itu. Jadi daur ulang limbah, tidak ada cerita sampah di sini. Orang nggak akan rebutan sampah. Seperti itu. Kemudian produknya sehat dan harganya di atas harga pasar. Tapi bukan berarti rakyat tidak bisa beli. Nanti ada caranya. Bagaimana beras raskin tidak harus beras jelek. Atau bagaimana caranya SRI bisa menjadi beras raskin.
Ramah lingkungan karena ada tadi CO2-nya, emisi gas metananya, daur ulang limbahnya, dan beras ini disebut beras sehat. Ini yang paling menyenangkan pengalaman. Jadi DPK LTS berusaha memberikan pemasaran terbaik kepada beras ini. Lalu kita minta bantuan kepada Bulog, 2 tahun tidak tercapai. Akhirnya Pak Mustafa waktu itu angkat tangan, ya jalan aja DPK LTS di ini, pakai cara sendiri. Alhamdulillah ada orang yang bisa melakukan itu, dan tahun 2002 kita bisa mengekspor ke 20 negara. Kita punya peluang ekspor ke 20 negara. Kemudian kondisi saat ini kondisi yang lahan yang boleh, yang baru disertifikasi untuk ini baru 300 hektar yang di Tasik. Kenapa? Karena untuk bisa mengekspor itu kita harus punya sertifikasi. Ada 2 sertifikasi. Sertifikasi bebas bahan kimia, itu sangat teknis, ya. Ada sertifikasi fair trade. Jadi kalau kita ngasih upah dihitung dengan UMR di bawah UMR, nggak kasih itu, ya. Itu nggak akan keluar sertifikat. Seperti itu. Jadi bayangkan teman-teman kita di Tasik ini sebetulnya luar biasa, bukan hanya produksi padinya baik, tapi juga cara bisnisnya baik. Nanti ada caranya bagaimana dia bisa melakukan internal control sistemnya. Ini waktu panen pertama SRI di Cianjur, Pak SBY sangat dekat untuk memahami masalahnya. Ini adalah pengembangan Sri Organik melalui sekolah lapangan. Ini senjata kita. Ini forum yang harus kita bangun. Setiap kader harus punya binaan seperti ini. Harus. Karena kekaderannya hanya bisa dinilai di situ, begitu. Ya. Ini tahapan sekolah lapangan SRI, mulai dari persiapan, pengembangan mall, pengumpulan bahan organik, pembuatan kompos, pengolahan lahan, uji benih, pesemaian, membuat garisan, tandur, penyiangan, aplikasi mall, dan analisis atau pengendalian ekosistemnya. Oke, ini langkah-langkah yang harus kita kuasai dengan baik. Dan ini adalah proses pemberdayaan sekaligus pembudayaan yang bagus. Ini bukan mahasiswa, ini bukan siswa SM Sekolah Menengah Pertanian, ini masyarakat ini. Ya, masyarakat. Ada yang 40 tahun transmigran, kemudian diajari ini, terungkap katanya bahwa saya 40 transmigrasi ini, 40 tahun transmigrasi ingin jadi petani. Baru kali ini ada orang yang ngajarin tani, ngerti dan benar gitu. Ini ungkapan yang jujur dan tentunya kita harus pertahankan kredibilitasnya SRI. Jadi SRI ini sudah ada yang terlatih dengan pelatihan yang dilalui di backup oleh beberapa institusi sampai 42.000 orang. Luasannya sekarang yang Sri Organik, karena Sri yang setengah-setengah juga ada. 2 kalinya sebetulnya. Tapi kami masih tidak memasukkan itu di SRI. Karena kalau SRI setengah-setengah, tidak yakin itu nanti. Bisa-bisa tidak percaya sama SRI-nya, bukan sama pupuknya, kan gitu. Nah, ini udah 16.000 hektar, kemudian produktivitas rata-ratanya 7,74. Inilah yang menjadi batu pijakan kita. Jadi SRI ini punya pengalaman untuk bergerak pada skala besar. Ya. Jadi kalau ada orang yang khawatir mau sekotak dulu, 2 kotak dulu, silakan. Tapi buat para kader yang sudah bisa mempelajari skala-skala besar, kenapa tidak? Kita hubungi bupati, kita hubungi camat, kita hubungi lurah. Paling tidak 1 kelurahan bisa sekaligus. Dampaknya akan lebih bagus dan prakteknya pun akan jauh lebih memudahkan.
Seperti itu. Itu tantangan kita. Bupati, camat, lurah, begitu. Inilah bagaimana menyediakan kompos sendiri. Sampah, rebutan. Nggak ada cerita sampah lagi, udah. Ya, biomasa kan itu. Ini saungnya. Jadi dari setengah ton biomasa, yang jadi komposnya itu kira-kira 2 kintal. Karena 1,5 kintalnya air dan lebihnya adalah jadi gas. Seperti itu. Itu gampang untuk di uji cobakan. Orang tidak harus nembok kayak teman-teman yang sudah ngerti ini. Cukup dengan bambu gede seperti ini. Luar biasa. 20-40 ribu, hampir 50 ribu orang ngerti kan dengan pemberdayaannya sendiri, luar biasa. Ya. Ini kelompok-kelompok tani harus kita bantu untuk cepat memilih yang bisa diandalkan ini. Jangan kejebak pada pilihan lama yang sudah tidak bisa diandalkan. Jadi demikian muatan pendidikan ini, ya, ditekankan pada proses pemahaman dan penyadaran ketimbang pola, bujukan atau rayuan. Hal ini didasarkan pada pengalaman bahwa keyakinan dari diri sendiri lebih kuat dorongannya untuk melakukan pengembangan kegiatan usaha. Pandangan perlindungan tanaman perlu diperluas, bukan sekadar upaya pengamanan kehilangan produksi dari organisme pengganggu tumbuhan, tetapi memperbaiki keseimbangan ekosistem yang telah rusak akibat pola pembangunan yang cenderung ekologis dan yang tidak ekologis dan eksploitasi. Permasalahan kehilangan hasil lebih besar karena faktor menurunnya kualitas tanah dibanding permasalahan hama. Masalah hama ini sebetulnya jauh lebih kecil dari masalah produktivitas yang rendah itu. Seperti itu. Dan ada hama itu, jangan ngejar-ngejar hamanya. Gitu. Tapi amankan ekosistemnya. Jadi program pembangunan pertanian ini perlu mengacu pada wacana ekologi. Seperti ini. Saat ini ekologi dan konsep pertanian berkelanjutan masih wacana di dalam program-program di pusat itu, di dinas itu, yang prakteknya masih jauh dari kaidah ekologi. Jadi inilah yang harus kita kuatkan. Pasukan kita sudah banyak, sudah di lapangan, perlu kader-kader untuk memberikan semangat dan arahannya. Jadi perubahan yang terjadi inilah, ya, cara pandang, perilaku, kondisi ekosistem, sarana produksi, organisasi. Yang penting ini, yang penting paling bawah. Semangat kemandirian dan semangat kebersamaan tumbuh lagi. Sekarang itu petani pak hare-hare, ya, kadang-kadang nipu. Saya punya obat yang lebih jitu katanya kan, gitu kan. Pakai obat itu malah jadi sengsara. Jadi demikianlah teorinya itu pun sangat bagus. Jadi pengalaman SRI ini mengoreksi kekeliruan cara berpikir keilmuan yang mengatakan bahwa kalau manusia nambah, wajar segala berkurang. Kenapa? Kalau itu benar, Gusti Allah kan nggak adil. Lebih baik sama kita ketimbang anak cucu kita. Kemahadilan Gusti Allah tidak begitu. Kita harus yakin itu salah, cari jawabnya yang benar. Dan jawabnya ada di SRI, yaitu kalau manusia nambah, imbangi dengan yang nambah lagi. Yang nambah lagi itu bukan tanah, bukan air, bukan udara, tapi tanaman. Jadi manusia boleh nambah, tanaman dan binatang harus nambah. Nah ini yang sangat penting. Nambahnya tanaman dan binatang, jangan pakai ilmu yang salah. Karena ilmu yang salah mengatakan, perluas kebunnya. Makhluk hidup itu bukan butuh luasan,
Makhluk hidup itu butuh ruangan. Rekayasa ruang, pakai ilmu tentang ruang yang benar. Ilmu tentang ruang yang benar itu diajarkan oleh tanaman. Tanaman itu berdahan, bercabang, beranting. Itu membuat ruang kehidupan buat makhluk-makhluk yang besar. Serangga, ulat, burung, anak-anak kita juga main di bawahnya. Dan ketika tanaman itu mati, dia tidak boleh dibakar. Supaya kapiler-kapiler di dalamnya, ruang-ruang kecil di dalam tidak rusak. Cukup dikomposkan aja. Dibalikan ke dalam tanah, dia menjadi ruang kecil, tempat hidupnya makhluk kecil. Jadi sekalipun makhluk itu kecil, kalau ruangannya tidak diberikan, tidak akan hidup. Jadi kompos itu penemuan terbesar dari budaya tani kita. Nah, kalau makhluk kecil ini tidak ada, tidak akan ada makhluk. Luar biasa. Kita mengoreksi ilmu justru dari pengalaman SRI. Dengan kesadaran kepada kearifan budaya kita. Jadi, hutan semak belukar dengan komposnya akan menjamin adanya siklus ruang. Kemudian, siklus kehidupan diawali dengan mikroorganisme lokal. Jangan diawali dengan sapi. Jangan diawali dengan kambing. Karena kalau kebunnya masih kurang, dikasih sapi, beban kita akan bertambah banyak. Teorinya itu mulai dengan makhluk kecil, mikroorganisme. Makhluk kecil ini bukan dari kandang sapi yang paling bagus, malah dari dapur manusia. Karena manusia makannya sangat beraneka ragam. Jadi mol ini bukan pupuk cair. Pupuk cair itu adalah hasil seleksi. Binatangnya bisa bagus, bisa kuat, sehingga binatang lainnya ketakutan. Karena itu penggunaan E4 dibatasi, ada aturannya. Mol ini konsepnya itu kolaborasi sama adaptasi. Binatang yang sudah biasa hidup di situ dengan teman-temannya. Karena tanaman itu butuh makanan mikro, butuh makanan makro. Jaminannya kalau mikroorganisme yang makro dan mikro tadi itu tersedia. Nah, di kebunnya, pertama adalah ekosistem tanaman. Jadi satu tanaman itu harus lengkap dengan sumber makanannya, seperti pabrik mikro. Jadi kalau kita buat neracanya, maka dia akan menambah kekurangannya itu dari pabrik lain. Pabrik lain itu apa? Tanaman lain. Jadi tidak ada cerita bercocok tanam hanya satu jenis tanaman. Tidak ada cerita kita hanya nanam padi, lupa kirinyuhnya, lupa semak belukarnya. Nah, kemudian di kebun, seperti kita mengelola banyak pabrik. Di situ harus ada manajemen, kita harus hafal. Tanaman apa lagi, tanaman obat apa lagi yang harus disiapkan. Ilmu petani kita kan ilmu seperti ilmunya orang menjalankan pabrik, bukan menjalankan industrial estate. Nah, para kader harus memahami itu. Bagaimana mengelola kebun dengan baik, bagaimana mengelola wilayah dikaitkan dengan infrastruktur alam, hutan dan semak belukarnya dan sungainya, sistem pengairannya gimana, dan dikaitkan dengan keunggulan wilayah di Indonesia. Karena kita hadir ada banyak tempat. Misalnya, kalau di Medan, musim kemaraunya beda dengan di Pulau Jawa. Ya, jadi jangan ikut-ikutan waktunya sama kan gitu kan. Tapi kalau di Irian, bahkan ada peluang pada saat yang lain kekeringan, di situ masih bisa ada air dan seterusnya. Ini peluang ini, dan ekosistem dunia itu penyimpangannya saja yang akan mempengaruhi kita. Penyimpangannya itu adalah penyimpangan pada iklim yang membuat banyak penyakit itu. Yang kedua adalah penyimpangan dari pasar. Karena ada orang kaya yang ingin menyimpan makanan, beli banyak. Lalu kita seperti kekurangan. Tapi ujung-ujungnya dia akan menjadi penyebar monopoli dan monokultur. Jadi kita harus hati-hati dengan monopoli, dengan monokultur. Jadi jangan kaya di SRI organik ini dengan dua cara tadi.
Jangan kaya karena monopoli, jangan kaya karena monokultur. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan sebagai introduksi. Ada hitung-hitungan, simulasi. Betul nggak 10 juta ton per tahun, 10 juta ton beras per tahun ini bisa dipenuhi? Kalau SRI bisa. Caranya kita harus kelola 6 juta hektar sawah dengan baik. 2 musim dan produksinya cukup 6 ton per hektar. Dia akan surplus 10 juta ton per tahun dan itu bisa bertahan sampai tahun 40-an. 2040-an masih tahan. Seperti itu. Coba tunjukkan cara lain yang bisa meyakinkan itu. Sawah kita sekarang 7,7 juta. Sawah. Tapi sawah-sawah kita itu kadang-kadang ditanami, kadang-kadang tidak. Karena itu, rujukan pertanian adalah lahan panen. Ya itu yang kita tahu. Yang lahan panen itu yang mana kan itu? Bukan pengelolaan lahan. Jadi SRI itu akan balik ke pengelolaan lahan, akan menjadi lubah, organisasi akan lebih baik, pengaturan akan lebih baik. Untungnya, berapa uang yang bisa ditahan di petani karena dia tidak beli pupuk, tidak beli bibit, tidak beli obat. Petani bisa menahan satu musimnya itu 43 triliun. Satu musim. 43 triliun. 6 juta. Se-Indonesia, 6 juta hektar. Kalau 1 hektar ada 4 petani, 4 keluarga, silahkan dihitung sendiri. Pendapatan petani itu sebetulnya tidak harus miskin. Bukan hanya itu, negaranya juga akan lebih kaya. Karena dia tidak keluar subsidi pupuk dan bisa ngekspor pupuk dengan harga yang lebih mahal. Berapa yang bisa dikantongi pemerintah? Paling tidak semusim itu 4 triliun. Atau 8 triliun dalam 1 tahun. Nah, ada keuntungan alam yang tidak pernah orang hitung, yaitu air. Airnya itu bisa 65 triliun liter kita hemat. Nggak usah digerojok-gerojok, nggak usah dibuang-buang gitu. Kemudian itu pencemaran karena metana bisa kita tahan karena kebusukan itu 1,8 miliar karbon kredit. Kalau ini bisa berhasil kita jual, petani bisa punya peluang, punya uang paling tidak 150 triliun semusim. Setahun 300 triliun. Jadi sebetulnya petani itu tidak perlu anggaran kalau kerjanya baik. Sistemnya yang harus bagus. Itu. Nah, ada hitungan lagi. Dengan SRI ini karena produktivitasnya tinggi, kita bisa main-main, bisa mainkan harga dengan pengaturan yang baik. Jadi dengan 7 ton per hektar di Jawa Barat, kita bisa mempertahankan harga tertinggi 5.000 untuk beras, harga ternaknya 4.000, itu pun ditekan, jadi tidak usah 5.000, ditekan aja 4.000, itu dia masih untung 25%, harganya bisa ditekan 1/5. Nah, kalau kita organisasinya bagus, katakanlah setengah dari beras SRI ini bisa dijual mahal, 5.000, maka yang sisanya lagi, yang setengahnya bisa ditekan sampai 1.800. Kalau kemudian kita bisa ekspor aja 1/5-nya, 20% kita ekspor dengan harga yang nilai harga ekspor juga saya tidak aneh-aneh, cuma 10.000 rupiah per kilo. Itu kita bisa menekan harga rendahnya itu 1.500. Inilah yang menjadi argumentasi saya mengatakan Praskin itu tidak usah beras jelek. Baikkan aja produksi, baikkan aja kualitas, Praskin pun beras SRI. Itu pengaturannya ada di lembaga yang lebih besar. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi SRI bukan sekadar tani organik. SRI adalah intensifikasi proses. Jadi diintensikan bukan pupuk
produknya, bukan ini, tapi prosesnya, ruangnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan, maaf saya mengambil waktu 7 menit. Ya, kita akan melakukan istirahat untuk kita nanti diskusikan langkah per langkah dari SRI itu. Silakan. Baik, terima kasih.